Bapak-bapak semua, coba kita pelan-pelan sedikit ya. Demokrasi itu, kalau bahasa lainnya adalah kedaulatan rakyat. Kalau dalam ilmu hukum tata negara itu kan menjawab, kedaulatan itu berada di siapa? Apakah di tangan Tuhan, maka dijadikanlah kedaulatan Tuhan, kan begitu? Apakah di tangan hukum, kedaulatan hukum? Apakah di tangan gereja, maka kedaulatan agama? Itu kedaulatan Tuhan juga. Nah, kemudian perkembangan sejarah manusia mulai dari Inggris misalnya, ada Glorious Revolutions, kemudian ada Magna Carta dan lain sebagainya. Mereka mendefinisikan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Itulah yang namanya demokrasi. Demos, kratos. Demos itu rakyat, kratos itu pemerintahan. Itu definisi yang paling umum dan itu ditemukan tidak hanya di Amerika Serikat tapi di Yunani polis-polis, kemudian diimpor di negara Romawi, kemudian diimpor di negara-negara Eropa Barat, dari negara Eropa Barat kemudian ke Amerika Serikat, Amerika Latin, setelah itu kemudian di negara-negara baru Asia Afrika. Jadi demokrasi itu atau kedaulatan rakyat itu adalah sebuah fenomena global. Oke? Sama seperti hak asasi manusia, human right. Itu juga fenomena global. Tetapi tidak ada yang namanya a single message, a single point di dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Selalu ada yang namanya kalau saya menyebutnya ke beberapa mungkin boundary. Nah di Indonesia yang kita anut itu adalah demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Karena itu kita kenal sebagai demokrasi dan nomokrasi. Itu like two side in one coin. Jadi kita tidak bisa bicara demokrasi tanpa hukum. Tidak bisa bicara hukum tanpa demokrasi. Karena di zaman Hitler pun negara hukum dia. Tetapi hukum yang besi, hukum yang tidak demokratis, hukum yang diimpos dari negara oleh Hitler dan lain sebagainya. Nah kita menginginkan sebuah negara demokrasi yang partisipatif dari bawah. Tetapi di-guided oleh hukum. Hukum itu salah satunya konstitusi. Dan saripati konstitusi itu adalah dasar negara, Pancasila. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, misalnya ada yang mengatakan, Pancasila itu nggak bisa jadi ideologi. Memang iya, karena tidak koherensi. Misalnya, bisa nggak kita tidak beragama? Boleh dalam hal demokrasi. Boleh nggak kita mengakui gay marriage? Boleh atas nama demokrasi. Tetapi itu bukan demokrasi yang kita inginkan. Demokrasi yang kita inginkan, demokrasi dengan boundary-nya. Nah boundary-nya itu kita sudah rumuskan oleh Bung Karno dan the founding parents kita, karena ada juga perempuannya, yaitu boundary-nya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Anda boleh berdemokrasi apapun, tapi haram hukumnya kalau tidak beragama. Kan begitu? Anda boleh berdemokrasi, tapi tidak boleh Anda kemudian mengintroduksi yang namanya gay marriage, misalnya gay marriage, perkawinan gay. Karena itu sudah bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka di sila kedua juga humanity. Sila ketiga persatuan. Nah demokrasi kita kalau di sila keempat itu agak spesifik, yaitu consensual demokrasi. Kalau di negara barat ada masalah cepat dia langsung voting. Kalau kita tidak, kita diupayakan dulu untuk musyawarah mufakat. Termasuk memilih pemimpin. Tetapi ingat, dalam demokrasi harus ada kesetaraan. Kita musyawarah mufakat di antara orang yang tidak setara sama aja bohong. Ini cukong, ini ketua umum partai politik, ini rakyat biasa, ya kalah kita. Karena itu harus ada kesetaraan dalam demokrasi sehingga kita bisa meeting of mind. Di antara peserta ini bisa kita berdemokrasi berbeda pendapat, tapi harus ada kesetaraan. Jadi ketika kita berdemokrasi, kita tidak mengenal pangkat dan jabatan ketika kita berpikir. Yang kita kenal itu adalah apa pendapat Anda. Maka saya mengatakan, kita harus hati-hati bicara tentang demokrasi, seolah-olah demokrasi itu seperti sana, enggak. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi konstitusional, demokrasi berdasarkan konstitusi, berdasarkan hukum, dan salah satu intisari dari konstitusi itu adalah Pancasila. Tetapi jangan juga kemudian kita perkosa makna itu. Seolah-olah tidak ada pemilihan, mengharamkan pemilihan, mengharamkan oposisi. Padahal oposisi itu partner Anda untuk berdiskusi. Kan ada yang namanya oposisi dalam berpikir kan?
Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari, ini mohon maaf ya kalau saya harus mengatakannya lagi. Saya tidak akan menerima jabatan apapun selama masa pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun. Berat kan ngomong seperti ini, tetapi saya ingin konsisten mengatakan itu karena saya berada di kubu yang kalah. Kemarin kan saya mendukung Anies Baswedan. Ya kalau sudah kalah ya sudah. Ngapain kita melipir-melipir minta jabatan, ya kan? Nah itulah yang namanya konsistensi dalam berdemokrasi. Sehingga kalau saya mengkritik Pak Prabowo, dia nggak curiga sama saya. Wah, Repli mau cari jabatan. Enggak. Saya menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mengkritik penguasa. Bukan Prabowo sebagai pribadi. Gaya kritik saya enggak gaya kritik Fufu Fafa. Fufu Fafa itu kata Jimli Asidike kampungan. Kenapa? Yang dikritik itu orangnya, kelakuannya. Dia itu begini loh, anaknya, istrinya begini loh. Enggak ada urusan sama saya. Urusan saya adalah apa yang dikatakan Prabowo as the president atau sebagai calon presiden. Dia mengatakan kita berantas korupsi. Cocok saya. Kita berantas kemiskinan. Cocok sama saya. Kita tingkatkan kesejahteraan. Cocok sama saya. Cuma yang tidak cocok sama saya adalah dia tidak pernah mengatakan ayo kita tumbuh dan kembangkan demokrasi. Nggak ada. Apalagi memperkuat demokrasi. Nggak ada. Yang dia omongkan adalah oposisi itu budaya barat. Mari kita sama-sama berangkulan. Kita ibarat bangun jembatan. Kalau nggak mau ikut bangun ya udah di pinggir aja. Kan nggak bisa begitu. Karena oposisi pun berhak atas panggung, benar nggak? Masa gara-gara saya mengkritik pemerintah TV One tidak mau undang saya, ya kan? Misalnya, wah jangan Refli Harun anti pemerintah. Masa Lemhanas tidak mau mengundang saya? Justru kita tidak akan pernah meeting of mind, tidak pernah bertemu pikiran kita. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian beronani jadinya kan? Iya kan? Berenang di kolam yang sama. Muter-muter ketemu dia juga. Iya kan? Setelah ini, janganlah Adi Prayitno, oposan. Refli Harun apalagi? Lebih baik Margarito Kamis saja. Ya. Gak bisa begitu. Margarito Kamis undang, Refli Harun undang juga plus Adi Prayitno. Itulah meeting of mind. Margarito bilang tentang demokrasi begini, saya bilang demokrasi begitu. Oke, itu satu. Yang kedua, soal dinasti politik atau politik dinasti. Nah kita harus bedakan dua terminologi ini menurut saya. Ya. Politik dinasti sama dinasti politik itu sesuatu yang berbeda. Politik dinasti itu adalah ya, politik yang menggunakan cara-cara yang tidak fair, ya, menggunakan paman, menggunakan bapak untuk menggapai kekuasaan. Itu politik dinasti. Kalau politik dinasti itu berhasil, maka akan memunculkan dinasti politik. Di satu daerah tersebut dikuasai. Tidak hanya soal kuantitas, tapi kualitas. Karena kalau misalnya satu daerah tersebut dikuasai, pengambilan keputusannya oleh satu keluarga, itu terbentuk dinasti politik di sana. Jadi misalnya di Banten dulu, kebijakan nggak bisa lewat dari keluarga Atut. Karena semua dia kuasai. Bisnis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu yang kita cegah. Cara mencegahnya adalah kita kedepankan prinsip meritokrasi. Ya, profesionalisme. Yang terbaik, primus inter pares di antara kita yang harus memimpin. Oke, saya tambah prinsip demokrasi yang barangkali bisa ditambahkan sebagai local content kita, ya, local genius kita. Misalnya memilih pemimpin. Kalau di barat barangkali udah kita pemilihan. Enggak usah lagi pakai macam-macam, enggak musyawarah, enggak. Kalau kita di sini ada katakanlah saya cerita aja tentang meninggalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, dia menunjuk 6 orang menjadi calon penggantinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya dan doanya biar miskin, tapi nggak pernah miskin-miskin. Orang doa kaya dia doa miskin. Tapi sampai mati dia kaya terus tuh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sebagai senior, kemudian dia mengumpulkan, ditanya satu-satu. Yang ditunjuk Umar bin Khattab itu 6 orang tuh siapa yang mau jadi khalifah? Abdurrahman bin Auf memimpin itu dengan punya konflik of interest karena dia nggak mau. Ya, jadi ketika dia bilang memimpin itu saya tidak mau. Ditanya lagi nggak mau. Akhirnya yang mau itu 2, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu an. 2 orang ini ditanyakan ke penduduk Mekah, itu yang saya baca. Ditanyakan ke penduduk Mekah mau milih siapa? Ya nggak pakai coblos, ya kan? Cuma ditanya aja. Mereka menghendaki Utsman bin Affan. Udah, Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib legowo. Dan itu adalah primus inter pares, yang terbaik di antara mereka. Mereka tahu kok.
Coba kalau misalnya pemilihan di sini, paling Pak Eko Margiono juga yang akan terpilih ya kan. Misalnya kita mau ada rombongan apa. Nah itu prinsip-prinsip yang bisa kita tambahkan. Jadi sekali lagi, demokrasi itu adalah jalan universal yang sudah diakui. Winston Churchill mengatakan bukan jalan terbaik, tapi paling tidak yang terbaik dari yang buruk. Dibandingkan komunis, sosialis dan lain sebagainya. Tetapi tentu kita perlu menambah nilai-nilai lokal agar praktik ini menjadi khas Indonesia tetapi tidak diperkosa. Dan satu lagi, jangan lupa, demokrasi itu tidak hanya demokrasi politik. Kita berbicara demokrasi politik. Ada demokrasi lain yang lebih juga penting, substantif. Demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini yang nggak pernah jalan agendanya. Nanti kita kesempatan kita bicara lagi. Antara lain misalnya 40 orang terkaya dengan rata-rata per kapita kita kesenjangan itu 1 juta kali. Kalau dolar kita 4.000 rata-rata, maka orang kaya yang 40 orang kaya itu mendapatkan 4 miliar US dollars per tahun. Baik. You can imagine, jauh sekali. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.